Proses perumusan Pancasila. Namun sebelum itu, kalian harus mengetahui, Pancasila merupakan 5 dasar pedoman negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Selanjutnya, yuk belajar tentang proses perumusan Pancasila. Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu akibat kekalahannya dalam Perang Asia Pasifik. Berkaitan dengan hal itu, tepatnya pada tanggal 7 September 1944 di kota Tokyo, Perdana Menteri Jepang, Koiso, mengumumkan dalam sidang istimewa parlemen bahwa wilayah Hindia Timur atau Indonesia pada kemudian hari akan memperoleh kemerdekaan. Setelah janji kemerdekaan oleh pemerintah Jepang dan demi terwujudnya kemerdekaan Indonesia yang hakiki, maka suatu dasar negara harus dibentuk. Dengan demikian, diperlukannya semua hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan dalam suatu negara. Jepang lalu membentuk suatu lembaga pemerintahan kemerdekaan Indonesia dengan tujuan membahas hal tersebut, termasuk penentuan dasar negara. Lembaga yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat tersebut adalah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Selama sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dalam pembahasan mengenai dasar negara, terdapat 33 orang pembicara dalam sidang tersebut. Setelah Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya, ada anjuran dari Dr. Rajiman Widyodiningrat selaku Ketua BPUPKI agar para anggota mengajukan usulannya secara tertulis. Paling lambat 20 Juni 1945, usulan tersebut harus sudah masuk. Maka, mengenai hal itu dibentuklah panitia kecil atau panitia 8 yang akan menampung usulan lain dan memeriksa rumusan dasar negara yang akan dirumuskan. Anggota panitia ini terdiri atas 8 orang, yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua dengan anggota-anggotanya terdiri atas Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Sudarjo Karto Hadikusumo, Raden Oto Iskandar Dinata, dan yang terakhir Mr. Alexander Andreas Maramis. Nah, pada hari Jumat tanggal 22 Juni tahun 1945 antara BPUPKI, Panitia 8 dan Cho Sang-in selaku Badan Penasihat Pemerintah Pusat Bala Tentara Jepang mengadakan rapat gabungan dan dipimpin oleh Insinyur Soekarno bertempat di sebuah rumah yang ditempati beliau dan merupakan hibah dari Faraj bin Said bin Awad Marta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, adapun hasil rapat yang telah disepakati yaitu bahwa Indonesia harus merdeka secepatnya menjadi sebuah negara hukum yang memiliki hukum dasar dan membuat dasar negara dalam pembukaannya. Nah, untuk menuntaskan hukum dasar tersebut, maka dibentuk Panitia 9 dengan keanggotaan. Yang pertama ada Insinyur Soekarno sebagai ketua dan para anggotanya yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, Ki Hajar Wahid Hashim, Mr. Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Cokro Siyoso, Mr. Ahmad Subarjo, dan Mr. Alexander Andreas Maramis. Nah, kemudian pada malam harinya di tanggal yang sama, Panitia 9 bersegera mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno. Selama pertemuan rapat berlangsung, sulit menemukan pemecahannya. Hal ini terjadi karena perbedaan pandangan dan pendapat antara golongan Islam
dan nasionalis tentang rumusan dasar negara. Akhirnya, dalam mukadimah atau pembukaan hukum dasar disepakati agar mencantumkan rumusan dasar negara, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar. Kemudian, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, seluruh anggota Panitia 9 menandatangani naskah mukadimah yang dikenal dengan nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Selanjutnya, pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, mukadimah tersebut dibawa ke sidang BPU PKI dan disepakati pada tanggal 14 Juli 1945. Pada akhir sidang, musyawarah tanggal 17 Juli 1945, rumusan hukum dasar dan pernyataan Indonesia Merdeka berhasil diselesaikan. Nah, pada perkembangan selanjutnya, kekalahan dialami Jepang dalam peperangannya melawan sekutu. Kemudian, terbentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai oleh pemerintahan Jepang. Pada tanggal 8 Agustus 1945, demi kepentingan pembentukan panitia tersebut dan memenuhi panggilan Jenderal Besar Terauchi, Insinyur Soekarno, Dr. Andos Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat berangkat ke Saigon. Menurut Insinyur Soekarno, Terauchi memberikan keputusan seperti Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI, Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai anggota. Panitia persiapan sudah bisa bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah, setelah pertemuan di Saigon tersebut, terdapat dua peristiwa yang menjadi sejarah penting mengiringi proses kemerdekaan Republik Indonesia. Pertama, Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945. Kedua, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Nah, menurut kalian, apa yang terjadi setelah itu? Sehari setelah proklamasi, pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang dilaksanakan oleh PPKI untuk mengesahkan naskah hukum dasar Indonesia yang dikenal sekarang menjadi Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau UUD 45. UUD 1945 ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh yang berisi 37 pasal dan 4 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan, dan penjelasan. Pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 alinea. Pada alinea keempat tercantum rumusan Pancasila yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, atas dasar itulah kata Pancasila telah menjadi istilah umum dan merupakan salah satu kosakata dalam bahasa Indonesia. Meskipun dalam alinea terakhir pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah Pancasila, namun yang tersebut di dalamnya bermaksud dasar negara Republik Indonesia ialah Pancasila. Lalu, tahukah kalian terdapat 3 tokoh penting dalam perumusan dasar negara Pancasila? Perjuangan yang dilakukan oleh para bapak bangsa dalam proses perumusan dasar negara tidaklah semudah yang dibayangkan. Dalam proses tersebut bermunculan banyak sekali pendapat yang diajukan mengenai rumusan dasar negara. 3 orang tokoh tersebut adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno, merupakan bagian dari para bapak bangsa yang mengemukakan gagasan dan pendapatnya mengenai rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Namun, dalam menghasilkan suatu keputusan sidang, tidak semua pendapat harus diterima.
Akhirnya, setelah melalui proses sidang musyawarah yang panjang, maka disepakati rumusan dasar negara bernama Pancasila yang dapat kita kenali hingga saat ini. Nah, itu tadi penjelasan mengenai proses perumusan Pancasila. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu di video selanjutnya.